budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita. Anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon dengan baik. Hari ini bersama Ibu Herlina Pusparani dari SD Negeri Guntur akan membahas materi kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita lakukan kegiatan persiapan pembelajaran. Apa saja kegiatannya? Yang pertama, sudahkah anak-anak menyiapkan buku dan alat tulisnya? Sudah? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan dengan berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita diberi kemudahan untuk memahami materi. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya adalah mari kita tetap fokus menyimak materi pembelajaran hari ini agar kita bisa memahami materi yang diajarkan Bu Herlina. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 5 dan 6, di mana materi-materinya sudah diajarkan di pembelajaran yang sebelumnya. Ada 4 materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah potensi ekonomi negara anggota ASEAN. Diharapkan nanti anak-anak bisa mengidentifikasi potensi ekonomi, kegiatan ekonomi negara anggota ASEAN dan membandingkannya dalam bentuk diagram Venn. Yang kedua ada materi patung. Sebelumnya anak-anak sudah diminta untuk membuat model patung dan di sini Ibu akan memberikan materi tentang jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya serta cara membuat patung. Jadi anak-anak sudah membuat patung jenis apa dan bagaimana cara membuatnya. Yang ketiga ada materi nilai-nilai Pancasila. Di sini kita akan mempelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama sila keempat Pancasila. Dan yang terakhir adalah materi menyimpulkan isi teks. Apakah anak-anak sudah bisa menyimpulkan isi teks yang anak-anak baca atau teks yang dibacakan oleh guru atau teman-teman kalian? Mari kita pelajari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang potensi atau kegiatan ekonomi negara ASEAN. Negara ASEAN memiliki persamaan di bidang geografis, geologis, astronomis. Nah, salah satu persamaannya adalah mempunyai iklim yang sama, yaitu iklim tropis. Kemudian, kondisi geografisnya yaitu diapit 2 benua dan 2 samudra. Kondisi geologis ini juga mempengaruhi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara anggota ASEAN. Karena ASEAN ini dilewati oleh lempeng tektonik dan jalur pegunungan muda sehingga kaya akan sumber daya alamnya. Dan negara ASEAN itu lebih banyak lautannya daripada daratannya. Kita akan bahas satu persatu karakteristik kegiatan ekonomi negara anggota ASEAN. Yang pertama ada negara Indonesia, negara kita sendiri. Indonesia mempunyai banyak sumber daya alamnya. Yang pertama mempunyai hasil hutan yang berupa kayu lapis, bubur kayu, dan kertas. Kemudian mempunyai hasil tambang berupa timah, tembaga, besi, minyak, gas, batu bara, dan nikel. Adapun hasil pertanian atau perkebunan yaitu tapioka, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan pupuk. Karena Indonesia memiliki lautan yang luas, Indonesia juga mempunyai hasil laut berupa tuna dan udang. Komoditas-komoditas utama yang dimiliki Indonesia ini diekspor ke negara lain. Selain itu, pendapatan ekonomi negara Indonesia juga berasal dari sektor pariwisata, karena Indonesia
mempunyai beragam budaya. Negara yang selanjutnya adalah negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia. Indonesia dengan Malaysia masih satu rumpun. Sumber daya alam, kebudayaannya masih hampir sama. Untuk Malaysia, komoditas utamanya yang pertama komoditas hasil tambang berupa biji timah. Biji timah yang dihasilkan Malaysia ini menjadi komoditas terbesar di dunia. Kemudian ada hasil pertanian berupa kelapa sawit, kopra, teh, karet, lada, dan padi. Dan Malaysia mempunyai komoditas lainnya di bidang perindustrian. Negara yang ketiga adalah Singapura. Mata pencaharian utama penduduk negara Singapura di bidang perdagangan dan perindustrian, sehingga Singapura ini menjadi pengekspor mesin dan alat transportasi, alat-alat elektronik dan barang-barang konsumsi. Singapura juga menjadi negara penghasil bahan kimia dan produk olahan minyak. Jadi minyak yang sudah diolah ya, bukan minyak mentah. Dan Singapura ini menjadi negara transit teramai di Asia, sehingga meskipun Singapura ini luasnya lebih kecil daripada Indonesia, Singapura merupakan salah satu negara maju di Asia Tenggara. Negara selanjutnya yaitu negara Filipina. Negara Filipina, mata pencaharian utama penduduknya yaitu di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Filipina ini merupakan negara kepulauan. Jadi di ASEAN ada negara kepulauan, yang satu Indonesia, yang kedua ada Filipina. Komoditas ekspor Filipina yaitu gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Filipina ini mempunyai program di bidang pertanian sehingga dijuluki sebagai Home of Green Revolution atau Rumah Revolusi Hijau. Gerakan ini merupakan gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang singkat. Kalau di Indonesia itu ada program swasembada tani. Kalau di Filipina ada Home of Green Revolution. Selanjutnya ada negara Thailand. Mata pencaharian utama penduduk dari negara Thailand yaitu di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan perindustrian. Thailand merupakan penghasil beras terbesar di Asia dan paling besar ketiga di dunia. Sehingga Thailand dijuluki sebagai negara lumbung padi. Adapun sebutan lainnya untuk negara Thailand adalah negara gajah putih. Dan penghasilan devisa negara terbesar Thailand itu berada di sektor pariwisata. Negara berikutnya ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara kerajaan Islam di mana masyarakatnya mayoritas beragama Islam, ini memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei Darussalam mempunyai ladang minyak yang bernama ladang minyak Seria, di mana ladang minyak Seria ini menjadi ladang minyak yang menghasilkan minyak terbanyak di Asia Tenggara. Sehingga komoditas utama Brunei Darussalam adalah pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk olahan minyak lainnya. Sehingga menjadikan Brunei Darussalam menjadi pendapatan per kapita penduduknya ini paling tinggi. Itu adalah negara Brunei Darussalam. Selanjutnya ada negara Vietnam. Vietnam adalah negara agraris karena dilalui Sungai Mekong dan Sungai Songkha. Mata pencaharian utama penduduknya adalah bertani. Jadi rakyat Vietnam ini melakukan kegiatan pertaniannya di sepanjang aliran Sungai Mekong. Hasil utama pertaniannya adalah padi. Selain padi ada juga jagung, kapas, ubi jalar, teh, dan tembakau. Di Vietnam juga mempunyai tambang, di mana hasil tambangnya berupa emas, biji besi, timah, gamping, fosfat,
menghasilkan bambu, cina, kayu, dan kayu manis. Selain itu, potensi ekonomi di Vietnam juga ditopang dari bidang jasa berupa pariwisata, turisme, dan perhotelan. Negara selanjutnya adalah negara Laos. Sama dengan Vietnam, Laos adalah negara agraris karena dialiri oleh Sungai Mekong. Jadi kegiatan pertanian masyarakat Laos dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Mata pencaharian utama penduduknya adalah bertani, dengan hasil utama pertaniannya berupa padi dan jagung. Adapun hasil lainnya berupa sayuran, pepaya, pisang, dan kelapa. Masyarakat Laos juga mempunyai peternakan dengan hasil ternak berupa sapi, kerbau, dan unggas. Kemudian ada negara Kamboja. Sama dengan Vietnam, dengan Laos, Kamboja adalah negara agraris karena masih dilalui Sungai Mekong. Jadi Sungai Mekong ini mengaliri mulai dari Vietnam, Laos, kemudian sekarang ada Kamboja. Jadi kegiatan pertanian dilakukan di sepanjang Sungai Mekong dan di Kamboja ini ada Danau Tonle Sap. Mata pencaharian utama penduduknya adalah bertani dengan hasil utama pertanian berupa padi dan karet. Negara berikutnya adalah Myanmar. Myanmar mempunyai sebutan negara 1000 pagoda karena mempunyai banyak kuil sebagai tempat ibadah penduduknya. Mata pencarian utama penduduknya adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Dengan hasil pertanian adalah padi. Kemudian Myanmar juga mempunyai aktivitas perdagangan berupa kayu, beras, pupuk, dan barang kerajinan. Nah, anak-anak, demikian 10 potensi ekonomi negara anggota ASEAN. Nah, anak-anak dari pembelajaran sebelumnya juga sudah mempelajari potensi ekonomi negara anggota ASEAN. Ditambah dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini, anak-anak bisa melengkapi diagram anak-anak dengan informasi tersebut. Di sini Ibu mempunyai contoh diagram Venn. Ibu membandingkan negara Laos dan negara Kamboja. Kita lihat persamaan dari negara Laos dan negara Kamboja adalah sama-sama merupakan negara agraris dengan pencarian utama yaitu petani. Bisa juga ditambahkan Laos dan Kamboja ini dialiri oleh aliran Sungai Mekong. Perbedaannya antara Laos dengan Kamboja, kalau Laos hasil utama pertanian berupa padi dan jagung. Kemudian ada hasil lainnya berupa sayuran, pepaya, pisang, dan kelapa. Sedangkan Kamboja, hasil utama pertaniannya berupa padi dan karet. Nah, anak-anak bisa mencoba melengkapi diagram Venn di rumah. Ya, kalian bisa membandingkan negara-negara anggota ASEAN, apa persamaannya dan apa perbedaannya melalui informasi yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang patung Nusantara. Di sini, anak-anak bisa melihat gambar. Ini ada beberapa contoh gambar patung yang terbuat dari bahan dasar yang bersifat lunak. Patung ini contohnya berbentuk hewan. Nah, anak-anak sebelumnya sudah pernah membuat patung jenis apa? Anak-anak sudah membuat patung jenis apa? Dan bagaimana cara membuatnya? Termasuk menggunakan teknik apa anak-anak membuat patung? Kita akan pelajari lebih lanjut. Sudahkah kamu membuat patung? Patung jenis apa yang kamu buat? Dan dengan teknik apa kamu membuat patungmu? Sudah bisa menyebutkan kalau ditanya, membuat patung jenis apa ini?
Apakah patung dekoratif, apakah patung monumen, apakah patung kerajinan, kemudian bagaimana kamu membuat patung, apakah dengan teknik bucir, teknik modeling, atau teknik lainnya. Berdasarkan fungsinya, patung dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya patung religi. Patung religi ini patungnya digunakan sebagai sarana beribadah dan bermakna religius. Contohnya Candi Borobudur, Candi Prambanan. Patungnya dibuat sebagai sarana beribadah dan mempunyai nilai-nilai keagamaan. Kemudian yang kedua ada patung monumen. Patung monumen ini dibangun untuk memperingati atau mengenang suatu kejadian, peristiwa, atau tokoh. Banyak sekali contoh patung monumen, misalnya patung monumen tentang kesaktian Pancasila, kemudian patung monumen misalnya pertempuran Ambarawa, dan sebagainya. Ada pula patung seni, di mana patung yang dibuat itu sebagai karya seni murni yang hanya dinikmati keindahannya. Jadi ini berbeda seniman, berbeda kayak patung yang dibuatnya. Kemudian ada patung kerajinan. Patung kerajinan ini dibuat oleh pengrajin untuk dijual biasanya sebagai hiasan atau oleh-oleh. Ada pula patung dekorasi. Patung dekorasi ini dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan. Contohnya patung yang ada di taman atau patung yang ada di jalan. Nah, ini dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan. Misalnya anak-anak punya kolam, kemudian ada patung kodoknya, patung ikannya. Nah, itu fungsi patung kodok, patung ikan itu sebagai dekorasi. Kemudian ada patung arsitektur. Patung arsitektur ini dibuat untuk menunjang konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Jadi anak-anak sudah bisa menentukan kemarin sudah membuat patung jenis apa. Sekarang kita bahas bagaimana cara membuat patung atau teknik membuat patung. Ada dua jenis bahan dasar pembuatan patung, yaitu bahan dasar lunak dan bahan dasar keras. Yang pertama, teknik bucir. Teknik bucir ini teknik yang dilakukan untuk bahan dasar lunak seperti tanah liat. Jadi dengan menambahkan atau mengurangi bahan, kemudian dibentuk. Kemudian yang kedua ada teknik cetak. Teknik cetak ini kita buat dulu cetakannya, baru kemudian kita masukkan adonannya ke cetakan. Untuk teknik cetak ini juga bahan dasar lunak seperti tanah liat, plastisin, lilin. Teknik selanjutnya ada teknik ukir. Teknik ukir yaitu seniman mengukir bahan dasar biasanya berupa kayu. Kayu ini merupakan bahan dasar keras ya. Kayu tersebut diukir sehingga menjadi patung ukiran. Kemudian ada teknik pahat. Berbeda dengan ukir, kalau ukir biasanya dilakukan pada bahan kayu, kalau pahat dilakukan pada bahan dasar berupa batu. Teknik selanjutnya ada teknik modeling. Teknik modeling ini dibuat dulu model atau kerangkanya. Kalau sudah membuat kerangka, baru diberi bentuk. Biasanya menggunakan bahan dasar lunak seperti tanah liat atau bubur kertas. Kalau sudah baru dihias. Ada pula teknik perakit. Teknik perakit ini kita pasang satu persatu. Seperti kalau anak-anak main Lego, mau membentuk sebuah robot, sebuah hewan, dipasang satu persatu bentuknya. Kakinya dulu, badannya dulu, kepalanya dulu. Kemudian ada teknik membentuk. Hampir sama dengan teknik merakit, teknik membentuk ini juga kita bentuk satu persatu. Misalnya kita mau membuat patung bunga, kita bentuk satu persatu kelopak bunganya, tangkainya, daunnya baru kita satukan.
Kemudian ada teknik cor. Teknik cor ini biasanya digunakan untuk bahan yang dicairkan terlebih dahulu seperti logam, besi, dan cairan yang sudah dilelehkan ini dituang ke dalam cetakan. Jadi anak-anak sudah jelas ya teknik membuat patung yang sudah anak-anak lakukan itu teknik apa? Apakah butsir? Apakah modeling? Apakah membentuk, merakit, atau mencetak? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari pembelajaran selanjutnya, kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Mulai dari sila pertama hingga sila ke-4. Di sini Ibu akan ulas nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila ke-5. Sila pertama ini mengandung nilai religius atau ketuhanan. Dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama ini berhubungan dengan ibadah yang kita lakukan. Ibadah kita terhadap Tuhan, kemudian saling menghormati agama dengan teman-teman kita dan lingkungan kita. Untuk sila kedua, ini mempunyai nilai utama kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita adil terhadap sesama manusia atau tidak membeda-bedakan teman, tidak membeda-bedakan kita dengan tetangga kita, keluarga kita dengan tetangga kita, kemudian saling membantu dan mempunyai jiwa kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia ini mempunyai nilai persatuan bangsa. Mulai dari sikap yang harus dimiliki seperti sikap nasionalisme, patriotisme, bangga terhadap kebudayaan, kemudian menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Sila yang keempat ini memiliki nilai utama kerakyatan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh musyawarah. Ya, jadi ketika kita mempunyai suatu pendapat, kemudian kita sampaikan dengan orang lain, entah itu dengan keluarga, dengan teman, dengan guru, bahkan dengan tetangga kita harus mempunyai rasa saling menghargai pendapat, tidak memaksakan kehendak, dan mau menerima pendapat, mau menerima keputusan yang sudah dimusyawarahkan. Ini adalah nilai utama dari sila keempat, yaitu nilai kerakyatan. Yang terakhir ada sila kelima dengan nilai utamanya yaitu nilai keadilan sosial, di mana keadaan sosial kita itu adil. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Semuanya adil dan sama di mata hukum. Itu adalah nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Sudahkah anak-anak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Entah itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian, sudah siapkah anak-anak menjadi pelajar Pancasila? Apa itu pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang memiliki kompetensi global dan bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siapa sih yang bisa menjadi pelajar Pancasila? Semua pelajar Indonesia bisa menjadi pelajar Pancasila selama bisa menerapkan keenam ciri profil pelajar Pancasila atau keenam elemen profil pelajar Pancasila. Ciri yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya.
serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kuncinya yaitu akhlak dalam beragama, menjalankan ibadah, kemudian akhlak pribadi, mengurus diri sendiri, akhlak kepada sesama atau kepada manusia, bagaimana berinteraksi dengan manusia, akhlak kepada alam, bagaimana kita merawat alam, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya, serta akhlak bernegara. Yang kedua ada berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai, dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci berkebinekaan global yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Elemen yang ketiga adalah gotong royong. Pelajar Indonesia diharapkan memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Adapun elemen kuncinya yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Elemen yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kuncinya yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, tantangan atau hambatan atau kendala yang dimiliki, dan pelajar tersebut harus bisa mengatur dirinya sendiri, yaitu regulasi diri, supaya bisa mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Elemen yang kelima yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci bernalar kritis yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Elemen kunci yang keenam yang terakhir adalah pelajar yang kreatif. Pelajar Indonesia diharapkan mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kuncinya yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, sehingga ketika kita mengunggah atau menyebarluaskan karya atau gagasan yang dimiliki tidak akan diklaim hak ciptanya oleh orang lain. Sudahkah anak-anak bisa menerapkan profil pelajar Pancasila? Yuk kita mulai dari sekarang. Mulai dari hal sederhana, kita pasti bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Materi yang terakhir adalah menyimpulkan isi teks. Ibu mempunyai sebuah teks. Di sini ada teks pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seorang pelajar dapat menjadi pelajar Pancasila jika melaksanakan 6 elemen utamanya. Keenam elemen pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dari teks ini kita coba simpulkan. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menentukan kalimat utama. Dalam satu paragraf, kalimat utama itu hanya ada satu kalimat. Di mana kalimat ini kalau tidak berada di awal kalimat, dia berada di akhir kalimat. Nah, di sini teks ini mempunyai kalimat utama di awal kalimat, yaitu pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dari kalimat utama, kita kemudian bisa menentukan ide pokok. Ide pokok ini bisa kita cari dengan 4 cara. Yang pertama, sesuai dengan kalimat utama.
Yang kedua, kita bisa membalik kalimat utama. Yang ketiga, kita bisa menyimpulkan kalimat utama. Atau yang keempat, kita baca seluruh teksnya, kemudian kita simpulkan teksnya. Di sini Ibu beri 3 contoh ide pokok. Ide pokok yang pertama ini merupakan ide pokok yang diambil dari menyingkat atau menyimpulkan kalimat utama. Pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian bisa kita singkat lagi menjadi kompetensi dan perilaku pelajar Pancasila. Dan bisa kita singkat lagi ide pokoknya menjadi pelajar Pancasila. Kemudian ketika kita sudah menentukan kalimat utama dan ide pokoknya, kita bisa menentukan simpulan dari isi teks. Di sini simpulannya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif adalah 6 elemen utama yang harus dimiliki pelajar Pancasila. Dari simpulan ini, Ibu buat dulu informasi khususnya, baru kemudian diikuti oleh informasi yang bersifat umum. Jadi Ibu sampaikan dulu informasi khusus yang diikuti oleh informasi umum. Itu cara menentukan simpulan dari suatu teks. Ya. Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama, tentukan kalimat utama terlebih dahulu untuk mengetahui mana pernyataan yang bersifat umum dan mana pernyataan yang bersifat khusus. Kemudian tentukan ide pokoknya yang bisa diambil dari kalimat utama. Baru kemudian buat simpulan. Buat simpulan dengan menggabungkan ide pokok dengan garis besar pernyataan khususnya atau yang berasal dari kalimat penjelas yang bersifat khusus. Dan kita bisa menulis simpulan dengan pola khusus umum, yaitu informasi khusus yang ditulis terlebih dahulu secara ringkas, kemudian baru diikuti dengan informasi umum atau ide pokok yang sudah kita temukan. Mudah ya anak-anak menentukan simpulan dari suatu teks. Nah, ternyata kita bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kegiatan ekonomi negara ASEAN ini tidak jauh berbeda karena memiliki persamaan geografis dan geologis. Yang kedua, patung. Patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang bisa dibedakan jenisnya berdasarkan fungsi dan teknik pembuatannya yang beragam tergantung jenis bahan dasarnya. Yang ketiga, nilai Pancasila. Setiap sila Pancasila mengandung nilai dasar yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan pelajar Indonesia menjadi pelajar Pancasila. Yang terakhir, setiap teks yang kita baca maupun yang kita dengar itu bisa disimpulkan dengan mengetahui ide pokok dan informasi yang bersifat khusus atau penjelas. Anak-anakku sekalian, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir pembelajaran. Semoga informasi pembelajaran, materi pembelajaran hari ini bisa dipahami anak-anak dan dapat bermanfaat serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, tetap menjaga disiplin protokol kesehatan agar kita selamat dan selalu sehat dari pandemi COVID-19. Dan sampai jumpa di pembelajaran jarak jauh Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.